Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kembalikan barang jarahan diduga dari rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani, 2 pemuda di Tangerang Selatan justru ditangkap. Marak unjuk rasa berakhir bentrok. TNI Polri gelar patroli bersama di kawasan bandara. Mobil pikap di Kabupaten Serang membawa 13 penumpang terjun ke sungai, 1 pekerja proyek tewas. Petugas gabungan TNI, Polri, dan otoritas Bandara Soekarno-Hatta melakukan patroli di kawasan terminal keberangkatan maupun kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Selain memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jasa, para petugas juga memberikan himbauan dan sosialisasi kepada para pengguna jasa yang ada di sekitar bandara. Sebelumnya sempat tersebar kabar akses jalan menuju Bandara Suta tersendat akibat jalan ditutup. Namun faktanya aktivitas penumpang di Bandara Suta berjalan normal seperti biasa. Sejumlah penumpang mengaku selama perjalanan dari rumah ke bandara, perjalanan lancar seperti biasa. Namun mereka sempat khawatir adanya sekelompok massa yang melakukan unjuk rasa seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dalam rangka apa kalau boleh tahu, Mbak? Bisnis trip. Oke. Rencana kalau boleh tahu berapa lama? Rencana berapa lama? Sekitar semingguan ya. Mbak, melihat situasi di bandara sendiri yang Mbak tahui seperti apa saat ini? Sekarang bandara ramai, juga penuh orang ya maksudnya. Mungkin karena mau liburan juga kan, tanggal 5 itu ya. Kegiatan patroli di area terminal Bandara Soekarno-Hatta untuk memastikan penerbangan berjalan normal dan tidak terganggu dengan maraknya unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah. Kita tim gabungan antara Polres Bandara Soekarno-Hatta, APSEC dan rekan-rekan TNI melaksanakan kegiatan patroli di area terminal yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kegiatan patroli ini kita laksanakan adalah pertama untuk memastikan bahwa kegiatan penerbangan berjalan dengan baik dan lancar dan normal. Seperti yang kita saksikan bersama bahwa malam ini adalah memang jam keberangkatan ke negara-negara luar internasional. Rencananya patroli gabungan dilaksanakan hingga kondisi kembali normal. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Aksi anarkis yang dilakukan demonstran di Kota Serang sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Jenderal Ahmad Yani porak-poranda. Massa yang berkumpul di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin pada Sabtu pukul 3 sore mulai bergerak dan memborder persimpangan Ciceri. Akibatnya kemacetan panjang terjadi. Pos polisi di perempatan Ciceri yang dibakar menjadi tontonan warga yang melintas karena pos ini berada di jalur protokol dan ekonomi di Kota Serang. Seorang saksi mata mengatakan kejadian pengerusakan dan pembakaran pos polisi lalu lintas di bahu jalan dimulai sekitar pukul 5 sore hari. Minimnya aparat yang bertugas membuat emosi massa memuncak hingga akhirnya pada pukul 19.30 pos polisi mulai dibakar massa. Awalnya itu ya anak-anak yang demo itu satu-satu mecahin kaca. Ini dari arah mana mahasiswa nih datang? Dari arah jalan fakultas itu, fakultas UIN. Sekitar jam berapa itu? Sekitar jam 3-an lah. Jam 3? Iya. Terus 3 sore. Jam menutup jalannya ini sekitar jam berapa? Begitu datang ditutup, kendaraan gak bisa lewat. Terus kalau Guna lakukan penyelidikan, pos polisi tersebut kini sudah dipasangi garis polisi pada Minggu pagi. Sejumlah puing-puing seperti pecahan kaca dan bambu masih berserakan di area pos polisi tersebut. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Penolakan kerjasama pengelolaan sampah antara Pemkab Pandeglang dan Pemkot Tangerang Selatan terus dilakukan warga yang tinggal di sekitar TPAS Bangkonol di Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang.
Setelah terus didesak, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani akhirnya secara resmi mengumumkan pembatalan kerjasama tersebut. Pembatalan kerjasama pengelolaan sampah tersebut diambil setelah banyaknya gelombang penolakan dari masyarakat, ulama, aktivis lingkungan, hingga akademisi. Menurut Bupati, masukan dari berbagai elemen masyarakat menjadi pertimbangan untuk melakukan pembatalan kerjasama pengelolaan sampah demi menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah. Pemkab Pandeglang akan segera mencari solusi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait adanya surat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai pengelolaan sampah dan akan berkirim surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk meminta perpanjangan operasional TPA Bangkonol hingga standar pengelolaan sampah terpenuhi. Kami juga mengambil beberapa memohon arahan dan masukannya dari Abuya dan sudah disampaikan oleh Abuya terkait dengan surat penolakan untuk kerjasama dengan Tangsel, dan kemudian kami juga memohon masukan juga kepada Bapak Wakil Gubernur Banten terkait dengan kondisi yang ada di Kabupaten Pandeglang, dan akhirnya beliau juga sama pernyataannya dengan Abuya untuk memutuskan agar Pandeglang menolak atau membatalkan perjanjian kerjasama antar daerah dengan Tangerang Selatan dalam pengelolaan sampah. Sebelumnya, Pemkab Pandeglang dan Pemkot Tangsel sepakat untuk bekerja sama terkait pengelolaan sampah. Dalam kerjasama tersebut, Kota Tangsel nantinya rencananya akan membuang sampah ke TPA Bangkonol sebanyak 500 ton per hari. Sedangkan Pemkab Pandeglang akan mendapatkan pemasukan sebesar 40 miliar rupiah. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.